Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu. Dengan kesehatan ini kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, ya. Kita tahu bagaimana sekarang kesehatan itu semakin mahal harganya, ya. Dulu ya mahal, tapi sekarang semakin lebih mahal lagi gitu. Jadi kita harus mensyukuri nikmat sehat. Sementara banyak orang yang tidak sehat, sakit, ya. Ya semoga lah kalau ada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga Gusti Allah segera beri kesembuhan. Amin. Aku akan berusaha, aku akan upayakan kajian kita kali ini adalah seri ketiga, seri terakhir dari topik kajian 2 seri yang lalu yang sudah kita selesaikan, yaitu aku menolak, ya. Aku menolak nabi yang buta huruf, ya. Aku akan upayakan ini seri terakhir, tamat seri ketiga, sehingga kita bisa masuk ke kajian berikutnya untuk menjawab komentar dari teman Kristen kita. Jadi biar adil, ya. Yang Islam sudah, tinggal yang Kristen, ya. Jadi dua-duanya berusaha kita berikan apresiasi. Ini ada lagu Javin, ya. Javin itu nanti kamu cari sendiri lah, ini lagunya siapa ini, ya. Jadi ini gripnya belum ketemu ini. Sinar bulan jatuh di arena ini, lelaki menari mengatur langkah hati, perempuan berhidung mancung. Perempuan berhidung mancung. Garis putih di kening, bekas berkerudung. Wah, ini naik lagi dia. Malam ini mereka berdandan, malam ini mereka berkencang. Oh, itu lagu Zapin, ya. Sulit lagu ini lagu lama. Siapa yang ngarang? Silakan cari sendiri, ya. Banyak itu di YouTube, ya. Tapi ini nanti Japin kamu sesuaikan dengan lagu yang aku bawakan dengan terbata-bata dan sangat sulit, ya. Sulit ini lagu ini. Zaman tahun-tahun segitu aransemen musiknya ini oleh pemusik kita Billy J. Budiarjo, itu termasuk super canggih sudah, ya. Ini ditulis oleh seseorang yang bingung kita mau katakan apakah dia seorang sastrawan atau penyanyi atau apa, ya, entahlah, multi talent. Lagu ini kalau aku coba tarik, kalian baca, beli buku-buku begini loh, bagus. Ini buku-buku lama, ya. Buku-buku lama ini bagus ini, tentang sejarah bangsa Arab, ya. Ini si pengarang itu terinspirasi dari bagaimana suasana kehidupan Arab era jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, ya. Arab era jahiliyah. Jadi begini dulu, tradisi-tradisi mereka dulu, seorang penyair, syair yang bisa menghasilkan karya-karya syair itu sangat mereka kagumi, ya, bangsa Arab saat itu.
Jadi kalau ada penyair datang itu mereka berkumpul ya, mungkin terus dilagukan juga ya, seperti yang digambarkan dalam syair lagu inilah ya. Jadi ada makanan, mereka berkeliling gitu ya, menari bareng. Dan biasanya itu ketika malam, ketika terang bulan. Jadi kalau ada penyair yang syairnya itu mereka senang, mereka kagum, ya seperti di halaman gitulah kira-kira. Dan itu disampaikan dalam lagu Japin ini. Dan Japin ini sepertinya kalau aku membaca, ini terinspirasi dari suasana Arab jahiliyah saat itu ya. Di mana para penyair itu begitu dikagumi dan orang-orang masyarakat pada saat itu ketika ada penyair datang terus menyampaikan syairnya, mereka berkeliling duduk gitu ya. Ya sambil menari lah paling. Nggak tahu tari apa. Oke. Jadi ini kehidupan Arab. Kemudian ada lagu Untuk Bungamu. Ya, Untuk Bungamu ini juga dikarang oleh musisi kita yang punya darah Arab. Ya. Ini sudah almarhum, seperti Billy J. Budiarjo itu sudah almarhum ya. Jadi aku sebut saja ini Mas Habi ya. Bapakku itu sangat suka Mas Habi, nggak tahu sama V. Ramli itu eranya dulu mana. Jadi gini, kalau kami bilang dulu di Sumatera itu Serampang 12 namanya. Pukulan ketukannya begini. Gitu. Kalau kami di sekolah dulu gitu pukulannya. Lagunya ini Untuk Bungamu. Jika bungamu kembang di dalam taman, ambilkan air lalu kau siramkan. Jangan biarkan bungamu merana, merambat tanah sejadi-jadinya. Gitu ya. Itu lagu-lagu masa lalu ya. Itu digubah oleh Mas Habi, itu punya darah Arab. Ya. Nanti disunting si orang lalu, kecewa kalbu penuh cemburu. Jika bungaku. Jadi kalau di Sumatera itu joget sama, Sumatera seperti Betawi. Pakai celana panjang ya, terus sarungnya itu dilipat separuh di atas dengkul, terus pakai topi gini. Jadi jogetnya teratur. Maju bareng, mundur bareng gitu ya. Maju bareng, mundur bareng. Itu Melayu punya. Makanya dulu disebut orkes Melayu. Karena cikal bakalnya dari sana, baru kemudian setelah berkembang menjadi disebut orkes dangdut ya. Makanya dulu itu singkatannya OM, itu namanya orkes Melayu. Kemudian lebih populer disebut dengan dangdut. Oke, lagu Untuk Bungamu itu dikarang oleh Pak Mas Habi almarhum, ini juga punya darah Arab. Ya. Kemudian ada lagi, kalau tadi kan masih tetap bunga, kalau tadi Untuk Bungamu sekarang Bunga Nirwana. Bunga Nirwana ini agak kaget aku. Aku tadi lihat googling. Makanya kalau kita googling itu jangan 100% percaya ya. Aku tahu banget ya, Bunga Nirwana ini hasil karya dari almarhum Bapak Munib Bahaswan yang beliau juga punya darah Arab ya. Tapi kenapa kalau kita googling itu di situ dinyanyikan oleh Deloitte? Memang Deloitte pernah menyanyikan itu, pernah mempopulerkan. Cuman kok di situ ditulis karyanya Zakaria. Aku nggak tahu Zakaria yang mana, apa Meggy Z. Meggy Z itu Meggy Zakaria. Karena kalau almarhum Meggy Z itu terkenalnya
sudah mau masuk ke 80-an ya. Ya. Sedangkan lagu ini itu jauh lebih dulu. Meg Jet dulu belum terkenal gitu loh. Makanya aku kaget loh, kok Zakaria, apa yang dimaksud Zakaria itu Maggie Jet-nya itu, karena Maggie Jet itu nama lengkapnya Maggie Zakaria, ya. Dan aku paham benar suaranya vokal dari Sam, ya, Sam Deloitte, ya. Itu kalau kamu klik nanti cari aja lagu judulnya Selera, itu coraknya dangdut, itu yang nyanyikan Sam Deloitte, ya, di YouTube itu. Dan ketika Deloitte membawakan lagu ini, itu sepertinya yang nyanyi pada saat itu bukan Sam Deloitte, jadi beda vokalnya. Cuman itu nggak membuat aku kaget. Yang aku kaget kenapa kok itu ditulis karyanya dari Zakaria, ya. Setauku Bunga Nirwana ini karya Bapak Munib almarhum, ya, Munib Bahasuan, yang itu berdarah Arab juga. Oke. Engkaulah bunga, ya, pales gitarnya. Engkaulah bunga milik Dewa Dewi, aku hanya insan. Insan biasa. Jadi gitu ya rapnya ya. Aku tak kuasa untuk mencapaimu, hanya dalam mimpi belaka. Aduh, ya begitulah ya. Aku hadirkan sama kalian Zafin, ya. Aku review. Tolong taruh sana, nanti kalau ada Om lewat suruh nyetel tuh, pales itu kita lihat. Ya. Tadi aku sudah hadirkan lagu Zafin, ya, yang menurut estimasi, karena itu aku sudah hafal sejak, bukan hafal sih, ya, aku sudah kenal lagu itu sejak tahun 83-an, ya. Itu berbicara tentang kehidupan bangsa Arab saat itu, ya, komunitas Arab saat itu. Berikutnya untuk Bungamu, sebetulnya banyak lagi sih, ya. Itu dikarang oleh Bapak almarhum Mas Habi, seperti aku bilang tadi, itu juga punya darah Arab. Begitu juga Bunga Nirwana, itu almarhum Bapak Munib Bahasuan, ya, itu juga punya darah Arab. Yang aku mau katakan ke kalian, sebetulnya banyak, musisi-musisi lain banyak, ya. Kenapa ya? Ternyata saudara-saudara kita yang punya keturunan Arab itu jago-jago ngarang lagu, jago-jago bikin syair. Itu yang aku mau sampaikan ke kalian. Ya. Ternyata mereka kalau pandai bikin syair, pandai bikin lagu, itu tidak perlu kita kaget. Karena memang kalau kita tarik historisnya, bangsa Arab itu sudah jago bikin syair. Kita tarik ke leluhurnya, kehidupan bangsa Arab saat itu masih jahiliyah, Islam belum datang. Mereka itu sudah jago bikin syair. Itu sebetulnya pesan yang mau aku sampaikan ke kalian. Ya. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan tentang surat Ali Imran surat 37, bahwa ada yang mukamat, ada yang mutasabihat, ya, sudah aku jelaskan. Terus tentang Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sudah aku jelaskan. Terus ma'ana biqori, ya, sudah aku jelaskan, yang itu masih terkait tentang Iqra, ya, dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu.
di mana diksi Iqra itu awal dari ayat ya pada surat Al-Alaq 1 sampai 5. Aku sudah jelaskan itu ya. Nah, bentar aku minum dulu. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu arti ummi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada satu waktu beberapa tahun yang lalu ya sudah ya kita sekitar ada lupa aku berapa pastinya berapa tahun yang lalu aku diundang oleh salah satu kelompok ormas tertua dan terbesar di Indonesia ya cabang kotaku ini untuk memberikan kajian-kajian kepada mereka yaitu kaderisasi. Jadi mereka ada sebuah upaya mengkader ulama-ulama sehingga tidak terputus ulama tua, ada ulama baru sebagai penerusnya. Itu aku diundang untuk memberikan pembekalan kepada mereka ya. Aku pernah katakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak seperti yang diterima mainstream sekarang itu buta huruf, tidak. Aku bilang begitu. Dari salah satu peserta yang mengikuti acara kajian itu, dia tidak terima. Dia bilang, tidak Gus, Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Gitu. Akhirnya aku jelaskan. Ya. Aku jelaskan sampai rinci, sampai detail. Dia tetap menolak bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Dia bilang, oke lah. Aku pikir ya, namanya dogma itu kalau sudah mancep itu sulit. Dia perlu waktu untuk mengembalikan ke titik nol sehingga dia bisa berpikir jernih sehingga mendapatkan sebuah kebenaran itu sulit. Jadi kalau dia sudah terdogma di sana itu barat, terus kamu tiba-tiba ngomong, enggak barat itu ke sana, itu enggak gampang. Kecuali memang orang yang menggunakan nalarnya secara rasional dan benar-benar objektif dia berpikir, ketika dia mendapatkan sebuah informasi dan itu bisa menunjukkan apa yang dia pahami sekarang itu terbukti salah, maka dia akan tinggalkan dan dia akan mengikuti yang benar. Tapi kan sulit orang seperti itu, sulit. Dogma itu kalau sudah masuk sulit gitu ya. Maka dari itu ketika aku diskusi kepada siapapun dia yang berbasic dogma, aku memaklumi kalau mereka perlu waktu. Ya, akhirnya aku bilang begini, ya sudahlah. Kalau begitu kita kembalikan ke Al-Quran, setuju? Dia bilang setuju. Oke. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf, kataku, kamu nggak setuju. Iya. Kalau kamu bilang Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf, aku nggak setuju. Oke? Oke. Artinya kita tidak ketemu di sini kan? Iya. Tapi kalau kita kembalikan ke Al-Quran, kita ketemu kan? Maksudnya gimana Gus? Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu ummi. Kamu setuju? Setuju. Oke, aku pun setuju. Nah, akhirnya sudah, aku tutup. Kajian aku tutup, selesai sudah. Karena nggak ketemu, kembalikan saya ke Al-Quran. Akhirnya kalau kami kembalikan ke Al-Quran, nah Kanjeng Nabi Muhammad itu ummi, dia setuju dan aku setuju. Gitu. Akhirnya kajian selesai dan biar dia berpikir. Masalahnya apa sih ummi itu ya? Itu yang akan aku jelaskan ke kalian. Jadi begini. Al-Quran itu seharusnya dipahami berdasarkan Al-Quran. Begitu loh. Ya. Al-Quran itu seharusnya dipahami berdasarkan Al-Quran. Aku ulangi lagi. Al-Quran itu seharusnya dipahami berdasarkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran dipahami berdasarkan yang di luar Al-Quran, itu cenderung terbuka luas akan jadi masalah. Gitu loh. Jadi Al-Quran itu harus dipahami berdasarkan Al-Quran. Atau ada yang mengatakan ayatin bainatin. Jadi sesama ayat dalam Al-Quran itu saling menjelaskan, saling menerangkan gitu ya. Contohnya nanti nih kita akan mencari tahu apa sih
Apa benar ya? Kan bisa juga benar bahwa Umi itu buta huruf ya. Tapi kan harus kita uji lagi, apa benar ya Umi itu artinya buta huruf? Bagaimana kalau kita kontekskan dengan informasi yang ada di Al-Quran, dia terjadi kontradiksi tidak? Itu namanya kita memahami Al-Quran berdasarkan Al-Quran, bukan memahami Al-Quran. Kan Umi itu istilah Al-Quran ya. Ya dipahami dia menurut Al-Quran, jangan dipahami menurut lain. Biasanya kita larinya ke kamus, itu yang bikin masalah. Nih, biasanya kita larinya ke kamus Arab. Ini kamus Arab, ya memang sih menolong, tapi ini kadang-kadang bisa bikin masalah juga. Ini bukan kamus Al-Quran, ini bukan kamus Arabian, ini kamus Aroban. Ini kamus disusun ya oleh Pak Ahmad Warson Munawir, namanya Al-Munawir ini, kamusnya ini ya. Tebelnya segini ya. Ini namanya kamus. Nanti ada lagi ensiklopedi gitu. Tahu nggak kamu bedanya kamus sama ensiklopedi ya? Ini penyusunnya ini Pak Ahmad Warson Munawir ini, dia menggunakan kamus Arab yang namanya Al-Munjid sebagai referensinya. Ini kan kamus apa ini? Arab Indonesia ya. Lihat ini. Arab Indonesia disusun oleh Pak Ahmad Warson Munawir ya, Al-Munawir. Ini referensi yang digunakan oleh Pak Munawir itu adalah kamus Al-Munjid. Itu loh. Ya. Siapa yang menyusun kamus Al-Munjid itu? Ya. Itu adalah Louis Makhlub. Dan itu orang disebut apa ya? Apa dia Katolik, apa dia Yahudi gitu. Katolik yang ke Yahudi-Yahudian. Atau Yahudi yang ke Katolik-Katolikan. Gitu ya. Kalau kamu punya, aku nggak punya ini kamusnya yang Al-Munjid yang Arab itu, nanti ada penjelasannya situ. Penerbitnya itu dalam edisi bahasa Arab itu Katolik gitu. Ada tertulis Katolik gitu. Itu kalau nggak salah itu Lebanon itu yang menerbitkan ya. Jadi Al-Munjid itu disusun oleh Pak Louis yang notabene bukan orang Islam. Ketika Pak Louis nyusun kamus Al-Munjid, itu menjadi referensi utama bagi orang-orang akademisi ya. Seolah-olah itu kelas wahid lah, tidak ada tandingnya. Lalu ke Indonesia, Pak Munawir bikin kamus Arab Indonesia berdasarkan itu juga. Kamus Al-Munawir ini juga terkenal di kalangan-kalangan kita di pondok pesantren itu terkenal. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa kebingungan itu referensinya ke kamus. Masalahnya sih bukan kamus tidak bisa digunakan, ya untuk menolong bisa. Makanya kita harus hati-hati ketika kita harus bisa memilih dan memilah antara bahasa firman dan bahasa budaya. Kamus itu bahasa budaya. Dan bahasa budaya itu dibentuk dari bahasa firman. Tapi yang kalian perlu pahami, bahasa firman itu mati. Karena dia akan menjadi standar, dia tidak tumbuh, tidak berkembang. Kalau bahasa budaya itu akan berkembang terus sesuai zamannya. Dulu ada kata, ada diksi yang tidak kita kenal, sekarang ada. Kita kenal dia. Gitu. Dia tumbuh terus. Sesuai dengan pertumbuhan budaya. Gitu. Seperti contohnya begini loh ya. Kemarin ada teman dari Pasundan ya. Bilang, gue sekali-sekali ngomong bahasa Sunda gitu. Kebetulan ini aku mau kasih contoh supaya enak. Kita itu memahami bahasa itu menurut yang ngomong, bukan menurut yang dengar. Ya. Jadi kata amis itu lihat yang ngomong siapa. Kalau yang ngomong orang Sunda itu beda dengan yang ngomong orang Jawa, meskipun diksinya itu amis. Itu beda. Ya. Beda. Kalau itu yang berbicara orang Sunda,
dari saudara kita di Pasundan sana. Pahami itu menurut bagaimana saudara kita di Pasundan memahami makna amis itu apa. Kalau yang ngomong orang Jawa, pahami dia bagaimana cara orang Jawa memahami diksi amis itu. Ya. Karena ada amis yang manis, ada amis yang anyir. Gitu loh, tergantung siapa yang ngomong. Jadi intinya ya, bahasa itu dipahami menurut si pembicara, bukan menurut si pendengar. Gitu. Begitu juga sing ya. Sing bagi Jawa itu beda dengan sing bagi orang Osing yang ada di Banyuwangi tadi, di Banyuwangi sana, beda. Ya. Kalau aku pergi ke Banyuwangi terus masuk ke warung kopi, aku bilang mesin kopi ya, kopi nih sing manis apa gitu. Itu nanti yang keluar itu kopinya pahit. Tapi kalau aku ke warung kopi katakanlah di Blitar, Tulungagung atau Jawa yang daerah sini, masuk warung kopi pesan kopi nih sing manis. Nah, nanti yang keluar kopinya manis itu. Tapi kalau aku main, jalan-jalan, traveling ke daerah Banyuwangi, daerah Using sana, dan aku masuk warung kopi bilang, kopi nih sing manis. Itu yang keluar kopinya pahit. Karena sing, diksi sing menurut orang Jawa dan menurut orang Using, itu beda makna. Jadi, kalau kita ya mau berkomunikasi itu harus dilihat dulu mana yang mau menyesuaikan. Kalau kita ngomong di daerah Osing ya, terus kita pakai kata sing, itu biasa bisa salah paham seperti yang tadi aku bilang. Begitu juga kalau kita di daerah Pasundan sana, Jawa Barat ya, kita ngomong amis, itu juga bisa beda pemahaman. Apalagi kalau cakot ya, cakot itu nanti cakotnya Jawa, cakotnya Sunda itu beda lagi gitu ya. Oke, jadi yang perlu aku sampaikan ya, bahasa itu dipahami dari asalnya gitu loh. Nah, diksi ummi itu asalnya dari Al-Quran, maka kita pahami itu berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan goiru Al-Quran, bisa kacau nanti. Gitu loh. Ya, bisa kacau nanti. Ya, bisa kacau. Kan Al-Quran itu sudah saling menjelaskan antara ayat per ayat. Ya. Oke. Kita cari apa sih sebetulnya makna dari ummi itu. Ya. Ummi itu. Ya, ini aku sudah ketemu ayat yang aku cari kemarin, ini intermezzo ya. Tambahan, sebetulnya ini bahasan kita kemarin. Di Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 145 itu Kanjeng Nabi Musa menerima firman itu dengan kalimat begini, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Jadi ketika zaman era Kanjeng Nabi Musa itu firmannya sudah ditulis, jadi tulisan, bukan lisan, ya. Tapi sejauh yang aku tahu, ketika di era Kanjeng Nabi Muhammad itu lisan, bukan tulisan. Jadi lisan, Kanjeng Nabi Muhammad terima, pelajari, baru Kanjeng Nabi Muhammad paham, diajarkan. Ketika diajarkan nanti ada transfer dari lisan ke tulisan di proses pembukuan itu. Ya, di sanalah sahabat Zaid berperan. Makanya kemarin aku tanya ketika kita bahas Iqra, harus paham dulu. Ketika surat Al-Alaq itu turun dalam berupa tulisan, spanduk itu atau lisan. Itu, ya. Kalau Kanjeng Nabi Musa lisan ya. Ini sepertinya Ten Commandment ini yang aku bilang kemarin, dasatita. Itu sekedar melengkapi kemarin yang aku terlupakan ya. Oke, sekarang kita cari apa sih diksi ummi itu ya, sehingga kita
bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ummi. Tapi sebelum ke sana, aku jelaskan ini dulu. Antropologis Arab dulu. Di Arab sana, di Mekah sana ada pasar namanya pasar Ukas. Ya, pasar Ukas. Nah, di pasar itulah sering terjadi, ya katakanlah kalau sekarang festival Ukas gitulah. Jadi penyair-penyair Arab yang jago-jago itu di sana bertarungnya. Di pasar Ukas itu. Jadi mereka syair itu, sastra itu sudah bukan barang baru bagi mereka. Bahkan tuh dilombakan di festival Ukas. Ya aku sebut gampangnya aja ya. Dulu ya nggak ada, masa disebut festival ya. Perlombaan di pasar Ukas gitu aja lah. Perlombaan syair, sastra. Itu dilombakan. Nanti yang menang itu karya sastranya ditempel di Ka'bah. Ya. Di antara yang ditempel itu aku dapat informasi sejarahnya itu ini. Karyanya Umru'ul Qais. Ya, ini judul syairnya terlalu berat aku bacanya. Tulisan Arab ya. Nggak usah aku bacalah nama orang-orangnya aja ya. Torafoh bin Abid. Satu lagi Haris bin Hilitsa. Yang keempat Zuhair bin Abi Salma. Yang kelima Amr bin Kulsum. Nah, mungkin Umi Kulsum penyanyi Mesir itu kalau nggak salah, ini masih satu Kulsum mereka. Ya. 6 antara Ibnu Sadat ini ya. Yang ketujuh Labid bin Rabi'ah. Nah, ini jago-jagonya ini. Syair-syair mereka itu 7 orang jagoan penyair terkenal pada saat itu ditempelkan di dinding Ka'bah itu. Ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, seperti lagu Japin tadi. Mereka kalau kedatangan seorang penyair terus di halaman rumah begitu disambut ya. Sambut ya, duduk bareng, makan kue apa-apa, hidangan dikeluarkan. Artinya mereka secara antropologis dan sudah familiar terhadap sastra. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan tentang arti daripada ummi tadi ya. Nanti setelah ini baru kita masuk ke Al-Qur'annya ya. Sesungguhnya ummi itu juga polisemi. Seperti Iqra itu polisemi. Seperti Ma'ana bikorik itu polisemi. Punya banyak makna. Tinggal konteksnya nanti itu makna mana yang paling tepat. Karena nanti kan ada logika kalimat. Yang jadi masalah selama ini kita dicekoki, kita dipaksa hanya untuk menerima satu makna saja. Dan itu bermasalah. Tuh. Ya. Iqra itu bisa bacalah, bisa berquranlah. Ma'ana bikori itu bisa aku tidak bisa dapat membaca, aku tak mau membaca apa yang aku baca. Ya. Sekarang ternyata ummi itu juga polisemi. Setidaknya ada 3 makna. Nanti kalau Anda mau tambahi silahkan cari referensi. Setelah aku pelajari, ummi itu bisa 3 makna. Tergantung nanti makna mana yang diambil. Masalahnya kita kan selalu dicekoki satu makna. Kalau makna bikori kita dicekoki, aku tidak bisa membaca. Itu aja. Sementara makna yang lain itu dihapuskan. Pertanyaanku, siapa yang membuat strategi seperti ini? Ini kan bukan, apakah ini natural atau by design? Memang ada sebuah upaya jahat yang akan membunuh karakter Nabi. Ya, di sini umat Islam harus cerdas. Gitu. Kenapa generasi-generasi kita, anak-anak kita kalau ngaji dipaksakan pada satu terjemahan itu, dan itu salah. Padahal ada terjemahan lain. Begitu juga ummi.
Umi ini bisa minimal, kalau aku teliti ini, nanti kalau kamu mau nambahin terserah. Ya. Kata umi dalam Al-Quran itu, jadi kita kata umi itu berdasarkan Al-Quran, karena itu kita dapatkan dari Al-Quran. Jangan umi itu kamu langsung lari ke kamus, itu yang jadi masalah. Karena Al-Quran saling menjelaskan. Ya, aku ulangi lagi. Kalau kamu ingin memahami kata sing, itu lihat yang ngomong. Kalau yang ngomong orang Banyuwangi, ya paham menurut cara pemahaman orang Banyuwangi, jangan cara orang Jawa. Begitu juga kalau kamu mau memahami kata amis, kalau saudara kita yang dari Pasundan yang ngomong, pahami menurut cara mereka memahami, jangan menurut orang Jawa. Nanti kacau. Aku ulangi lagi supaya kau paham ini ya. Umi itu kita dapatkan dari Al-Quran. Memang kita sedang membicarakan Al-Quran, maka harus kita pahami berdasarkan Al-Quran. Jangan ke kamus. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Nah, aku kumpulkan ya, ada 3 makna umi, atau pengertian umi itu bisa 3. Sekali lagi, kalau kamu mau menambahi, silahkan kamu riset ya, kamu kumpulkan semua kata umi dalam Al-Quran itu ya. Nanti bisa ditambahkan lah. Untuk sementara aku 3 ini yang aku dapatkan dari berbagai macam literatur yang ada ya. Pertama, umi itu seperti apa yang dipahami secara mainstream ya, tidak dapat membaca dan menulis. Itu yang pemahaman nomor 1 atau pengertian nomor 1. Pengertian nomor 2, umi itu artinya belum menerima kitab. Ya, kan? Mulai berpikir kau di sini. Belum menerima kitab. Singkat kata, kita sebut saja buta kitab. Ya. Kemungkinan kedua sudah. Kemungkinan ketiga, mengingkari kebenaran Rasulullah ya, atau Kanjeng Nabi dan kitab suci yang dibawanya. Itu bisa juga disebut orang-orang yang ummi. Jadi mengingkari kenabian Kanjeng Nabi dan mengingkari Al-Quran, itu bisa juga disebut ummi. Sekarang dari 3 itu, ya tinggal lihat aja konteks kalimatnya, dia berbicara kemana. Gitu loh. Ini polisemi. Sementara kita dipaksa hanya untuk menerima sebuah pengertian bahwa umi itu tidak dapat membaca dan menulis alias buta huruf. Kan jadi kacau. Yang 2 ini kemana? Kenapa disimpan? Kenapa nggak diajarkan? Makanya sudah waktunya lewat kajian ini aku ajarkan sama kau dan kau ajarkan kepada yang lain. Ya. Kopi ini entek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh sana, Le. Le itu kalau dalam konteks antropologis Jawa itu panggilan kesayangan. Ya, untuk anak laki-laki lengkapnya itu tole, tapi disingkat Le. Kalau panggilan kesayangan untuk anak perempuan itu enduk. Lengkapnya sebetulnya genduk, tapi disingkat enduk gitu. Enduk Cahayu, nah itu seorang bapak memanggil anaknya dengan panggilan kesayangan. Kalau dia putri itu enduk Cahayu, Le cang ganteng, nah gitu. Itu panggilan kesayangan. Kalau dalam antropologis Batak itu ucok bisa, kalau yang laki, untuk yang perempuan butet. Nah itu ya. Maka ada lagu butet, lagu dari daerah kelahiranku sana ya, tanah Batak. Lagu butet. Sampai mana kita tadi?
Tiga ya, tiga makna dari umi. Satu, tidak dapat membaca dan menulis. Kedua, belum menerima kitab suci atau buta kitab. Yang ketiga, mengingkari kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Itu yang aku tawarkan untuk kalian. Dan kalian mau riset, mau nambahkan, silahkan. Tidak masalah ya. Oke, sekarang kita uji. Kita uji sekarang. Kita mulai masuk ke Al-Quran. Benarkah diksi Al-Quran itu ketika dia mengatakan umi itu artinya buta huruf? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu benar nggak? Ya. Karena nanti dia akan terjadi benturan kalau ya umi itu dipahami atau diterima dengan pengertiannya sebagai yang buta huruf, dia akan berbenturan. Pertama, dia berbenturan dengan fakta historis Arab. Yang kedua, dia akan berbenturan ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Perhatikan ini ya. Aku ulangi lagi. Kalau umi itu dipahami dengan makna tunggal, buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis, dia akan berbenturan dengan fakta historis antropologis Arab. Yang pertama, dia akan berbenturan dengan ayat dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Ya, jadi dia akan mengalami dua kali benturan. Dan itu nggak bisa dirukunkan, nggak bisa. Ya, oke. Sekarang kita lihat satu persatu, ya, satu persatu. Aku akan tulis ini ya, karena ini penting ya. Satu persatu kita kita bicarakan ya. Untuk pertama, coba lihat di sini bisa tertulis Kalau ini masih bisa. Bisa. Pertama ini ya, Quran surat Al-A'raf ya, suratnya 7, nomornya 157 dan 158. Ya. Aku bacakan yang 157. Nggak usah panjang ya, karena ini panjang, aku ambil intinya aja yang sedang kita diskusikan ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Ya. Di situ ditulis dalam tanda kurung tidak bisa baca tulis. Jadi ummi itu tidak bisa baca tulis. Begitu juga di surat yang 158 ya. Surat ke-7 ayat 158. Katakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua ya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan dalam kurung yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kurung, yaitu Nabi yang ummi. Di sini nggak diterjemahkan umminya, dibiarkan saja. Nampak kan kalau sudah artinya si penerjemah ini juga kebingungan gitu loh. Kenapa dalam satu surat Al-A'raf ya, yang 157 ummi itu diterjemahkan Nabi yang ummi itu Nabi yang tidak bisa baca tulis. Ya. Dikasih dalam kurung. Tapi di 158-nya nggak dikasih dalam kurung, ditulis hanya Nabi yang ummi gitu saja. Nggak ada penggiringan, nggak ada dalam kurung, tidak bisa baca tulis. Artinya kan sudah terjadi ambivalen ini. Ya. Pertanyaan kita, sebetulnya benarkah ummi itu artinya tidak bisa baca tulis? Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Ya. Quran
Surat Al-Jum'ah. Surat 62 nomor ayatnya 2. Ya. Begini. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Ya, jadi ummiyina itu diterjemahkan buta huruf di sini. Dari kalangan mereka sendiri yang membacakan, ya, yatlu. Kemarin sudah aku jelaskan, ya. Aku sudah jelaskan ada ikro, ada yatlu, ada tartil, dan apa itu yatlu kamu lihat video sebelum ini, ya. Biar aku nggak ngulang-ngulang lagi. Di sini Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Gusti Allah Agung untuk yatlu. Ini sebetulnya sudah nggak bisa dibantah. Ya, yatlu itu kan membacakan. Terus kamu bilang nggak bisa membaca, itu gimana? Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi itu bisa yatlu. Makanya dia diperintahkan untuk yatlu. Kalau Kanjeng Nabi nggak bisa baca, nggak mungkin dia diperintahkan untuk baca, untuk membacakan. Kan sederhana sekali. Makanya Al-Quran itu kembalikan ke Al-Quran, jangan kembalikan ke kamus, apalagi ke dongeng. Bisa amburadul gitu loh. Ya. Aku bacakan keseluruhannya supaya jelas dulu. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Jadi ummiyina itu buta huruf. Nanti pertanyaannya, betul nggak orang Arab itu buta huruf? Ya. Oke. Dari kalangan mereka sendiri yang membacakan. Nah, perhatikan, yang membacakan, ya. Dialah Allah yang mengutus Rasul, ya. Rasulnya itu diutus kepada siapa? Kepada kaum yang buta huruf. Karena ummiyina disebut buta huruf. Dari kalangan mereka sendiri. Yang membacakan. Jadi Rasul itu membacakan kepada mereka. Siapa mereka? Kaum yang katanya buta huruf itu tadi. Apa yang dibacakan? Ayat-ayatnya. Ya, menyucikan jiwa mereka. Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Aku udah sampaikan tadi. Ya, Kanjeng Nabi itu ditugaskan untuk membacakan. Nanti banyak lagi di ayat-ayat berikutnya, makanya kalian cari nanti ya. Karena aku nggak mungkin semua aku tampilkan ya. Hanya yang menurutku perlu aja, untuk itu sudah mewakili ayat-ayat yang lain. Nabi itu sering diperintahkan untuk membacakan. Untuk yatlu itu sering. Ini ada orang membacakan, terus kamu tanya, misalkan ada orang itu sedang membacakan, katakanlah dongeng untuk anaknya gitu. Terus kira-kira orang itu bisa baca nggak menurutmu? Orang sudah jelas-jelas orang itu membacakan, terus kamu bilang nggak bisa baca? Kacau. Oke. Sekarang kita menuju kepada ummiyina. Betulkah ummiyina itu kaum yang buta huruf? Tuh. Masalahnya di situ. Benar nggak? Kaum yang buta huruf. Aku udah jelaskan tadi sama kamu. Kenapa aku bawakan lagu-lagu dari karya saudara-saudara kita yang berbau atau yang masih punya keturunan berdarah Arab. Dan lagu yang menggambarkan tentang suasana Arab saat itu. Kita nggak perlu kaget kalau saudara kita yang berdarah Arab ini jago-jago bikin syair, jago-jago bikin lagu. Karena leluhurnya di Arab sana itu sudah jago-jago bikin syair. Seperti yang aku bacakan tadi tentang festival UKAS. Mereka sudah jago sastra. Syair itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Pertanyaannya, kalau orang sudah jago sastra dan itu menjadi budaya mereka, itu mereka kaum yang buta huruf. Bener atau enggak kaum yang buta huruf gitu? Atau ummi itu seharusnya jangan diterjemahkan sebagai orang yang kaum yang buta huruf. Kan ada 3 polisemi yang dimiliki dengan ummi itu. Sebetulnya
Mana yang paling tepat? Apa kaum yang buta huruf tidak bisa baca tulis, atau kaum yang belum menerima kitab, ataukah kaum yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad berserta Al-Quran? Mana yang paling tepat? Yang jelas kalau itu seperti terjemahan Depak ditulis kaum yang buta huruf, dia bertentangan dengan fakta historis. Fakta historis orang-orang Arab dulu sudah jago-jago sastra, jago-jago syair. Yang namanya orang jago sastra bisa bikin syair, itu pasti mereka sudah pandai baca tulis. Gitu loh. Kok ini terjemahannya Umi, kaum yang buta huruf? Bertentangan kan dengan fakta historis? Itu loh. Bertentangan. Sehingga yang paling tepat di situ adalah Umi diterjemahkan ada kaum atau bangsa yang buta kitab, belum menerima kitab. Jadi kita mengambil terjemahan yang paling tepat itu adalah buta kitab, bukan buta huruf. Kalau buta huruf bertentangan dia dengan fakta historis. Ya. Oke. Pelan-pelan ya. Sekarang kita lihat lagi di Al-Quran surat 3 ya. Quran surat Ali Imran surat 3 nomornya 75 ya. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Umina di sini diterjemahkan buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Ya. Jadi gini, makanya yang aku berkali-kali bilang, kajianku itu singular, dia tidak strike. Kadang-kadang dia kesana kesini bahas yang lain. Ini mumpung aku ingat ya. Jadi di kitab imamat itu orang-orang Yahudi itu diharamkan riba. Itu loh. Yahudi itu di imamat itu kitab mereka ya, riba itu haram. Itu loh. Mereka tidak mau riba. Yang jadi masalah ini nih, yang jadi masalah ini ya. Ini menarik untuk didiskusikan. Orang-orang Yahudi itu tidak mau meriba kalau sesama bangsa Israel, sesama Yahudinya, mereka tidak mau. Tapi kalau di luar Goyim, ya, Goyim itu di luar Yahudi, di luar Israel, mereka mau meriba. Dan menurut mereka itu tidak haram. Gitu loh. Ya. Menarik untuk didiskusikan ini. Sama seperti ini ya. Jadi orang-orang Yahudi itu ini diciptakan ya, ahli kitab itu oleh Al-Quran diciptakan. Kalau kita titipin harta itu ada yang dikembalikan. Tapi ada juga yang tidak dikembalikan kalau tidak kamu tagih-tagih. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan, mereka ahli kitab itu ya mengatakan ya tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Jadi menurut cara pandang ahli kitab itu, kalau mereka dititipi harta dan harta itu miliknya Umina yang diterjemahkan di sini orang-orang buta huruf, ya, bukan dari Yahudi, bukan dari Israel, itu tidak dosa gitu loh. Jadi persis seperti pemahaman mereka terhadap riba yang itu tertulis di kitab imamat di perjanjian lama. Mereka kalau meriba kepada di luar mereka itu halal. Dan ini juga begitu. Ketika mereka dititipi barang dan itu barangnya orang di luar komunitas mereka
yang di sini disampaikan yaitu orang-orang yang umina, ya, itu nggak dosa katanya. Gitu. Ya, itu satu informasi yang aku sampaikan, mumpung ingat. Tapi kita kembali fokus ya. Di sini bener nggak ini? Diterjemahkan ya, umina itu sebagai buta huruf. Itu masalahnya. Sebetulnya siapa sih yang dimaksud umina itu? Yang dimaksud umina itu adalah orang-orang Arab. Mereka disebut umi karena mereka memang belum menerima kitab. Jadi ini terjemahannya bermasalah kok. Di sini diterjemahkan orang-orang buta huruf. Jadi ini ada ahli kitab, ini ada ummi. Ini sudah menerima kitab, ini belum menerima kitab. Petanya gitu. Nanti insya Allah nanti di akhir aku gambarkan petanya supaya itu gampang diingat dan mancep dalam otakmu. Ya. Jadi bukan orang-orang buta huruf. Umminya itu orang-orang yang buta kitab. Yang dimaksud buta kitab itu orang Arab. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ini menarik ini ya. Terakhir kedua ya, terakhir kedua ini menarik ini ya. Oke, aku jelaskan dulu ya. Aku jelaskan dulu surat Al-Ankabut ya, surat 29 48. Quran surat apa ini? Laba-laba ya. Surat 29 nomornya 48. Tapi jangan kamu terjemahkan surat laba-laba. Bisa kacau nanti. Ya. Narasinya coba kamu pahami seperti ini. Dan engkau Muhammad dalam tanda kurung tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum dalam kurung Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya dalam kurung engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ya, coba kamu baca berulang kali ya ayat ini. Sebetulnya ayat ini maksudnya apa sih? Kamu pahami, kamu bolak-balik. Ini namanya yatlu, memahami ya. Bolak-balik kamu pahami. Aku mengatakan kepada kamu, secara implisit ayat ini mengatakan Kanjeng Nabi itu pernah membaca dan menulis Al-Quran. Tapi artinya dia tidak harus Kanjeng Nabi kita itu maksudku ya, tidak harus memerintahkan Zaid atau sekretaris lainnya, tidak harus. Kalau kita baca ini, pernah, meskipun itu sifatnya kasuistis ya, Kanjeng Nabi itu menulis ya, dan membaca, kalau membaca sudah jelas lah ya, Al-Quran tanpa melibatkan sekretaris pribadinya. Begitu. Itu secara eksplisit itu, secara implisit itu begitu. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan Kanjeng Nabi itu bisa baca, bisa tulis. Loh, kalau Kanjeng Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, yang nggak perlu turun redaksi ayat seperti ini. Itu loh. Ayat ini redaksinya justru menegaskan ini ditujukan kepada sosok siapapun dia. Kalau ada ayat seperti ini, dia itu mesti bisa baca, bisa tulis. Karena aneh kalau dia sudah ngerti dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok turun ayat dengan redaksi seperti ini. Siapapun dia, redaksi apapun dia, kalau redaksinya seperti ini, itu menunjukkan yang dituju itu orang yang bisa baca, bisa tulis. Jadi ada dua yang kita ambil dari surat Al-Ankabut itu. Pertama, Kanjeng Nabi pernah membaca, tentu pernah, dan menulis sendiri Al-Quran. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu berarti bisa baca, bisa tulis. Kalau nggak bisa baca, bisa tulis, lah ngapain turun redaksi yang seperti ini?
Gitu loh. Justru redaksi ini menunjukkan Kanjeng Nabi itu bisa baca dan bisa tulis. Ya. Oke, sekarang yang terakhir ya. Ini menarik ini yang terakhir ini. Ya, sebagai bukti ya, tadi kalau dipahami secara makna tunggal yang dipahami sekarang ini buta huruf bertentangan secara antropologis di surat Al-Jum'ah tadi ya. Sekarang ini bertentangan dengan ayat Al-Quran sendiri kalau diterjemahkan ummi itu buta huruf. Ya. Nih, ini yang terakhir ini ya. Bentar. Wah, ini kopinya sudah habis nih. Oke, Quran surat ini terakhir nih, ini menjadi ending yang sungguh mencerahkan kita ya. Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 nomornya 78. Aku tulis 2 lah di sini ya, karena aku akan menjelaskan nanti. Dan Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 79. Buka di Al-Qur'anmu ya. Dan di antara mereka, ini yang nomor 78 ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Jadi di sini ya, Umi itu buta huruf. Tidak bisa baca, tidak tulis ya. Sekarang kita mau cek, bener nggak ini di sini ini diterjemahkan buta huruf? Ya. Kita sandingkan dengan ayat berikutnya. Ini masih dalam satu konteks ya, 78 dan 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Menulis dengan tangannya sendiri, 2 kali dikatakan. Tulis. Ya. Atau tulisan. Coba. Dalam konteks ini, coba lihat deh, ini bisa kenapa? Ini yang dibicarakan satu, siapa? Mereka. Ini pahami teks kalimatnya, mereka. Ya, mereka. Lihat ini. Jadi benturannya tak terhindarkan. Kalau kata Umi Yuna kamu pahami seperti bagaimana Depak menerjemahkan, sebagaimana mainstream memahaminya, bahwa Umi itu buta huruf, dia akan berbenturan dengan ini. Karena apa? Bagaimana mereka di surat Al-Baqarah 278 dikatakan buta huruf, tetapi di Quran surat Al-Baqarah 279 dikatakan bisa menulis. Benturan nggak ini? Mereka ya, di surat 78 Al-Baqarah dikatakan buta huruf. Tapi di surat 79-nya dikatakan mereka menulis dengan tangannya sendiri. Berantakan nggak kalau terjemahannya begini? Ya kan? Berantakan kan? Ini yang aku bilang, dia akan benturan. Maka ini bukan buta huruf. Kita cari, kan ada 3 tadi poliseminya. Ini adalah orang-orang yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Arti Umi yang ketiga. Ya. Jadi kalau mereka orang-orang yang menolak ya kenabian Kanjeng Nabi Muhammad atau menolak Al-Quran, dia tidak berbenturan dengan di sini. Akhirnya mereka yang berangan-angan itu
menulis dengan tulisan tangannya sendiri, ini katanya dari Allah padahal tulisan dia sendiri. Nggak berbenturan. Tapi kalau ini dipaksakan buta huruf, bubar. Bubar. Nggak jadi dandanan. Dulu. Ya. Ini bukti bahwa Al-Quran ketika kita jadikan komparasi untuk mencari jawaban, ya, Al-Quran dijelaskan ayat dengan ayat dalam Al-Quran itu yang saling menjelaskan. Ummi itu bukan buta huruf, bos. Ya, ummi itu yang paling tepat tadi adalah buta kitab. Yang kedua, menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad atau menolak Al-Quran. Itu yang disebut ummi. Sehingga dia tidak bertentangan secara antropologis sebagai fakta historis bahwa orang Arab dulu-dulu sudah jago syair, jago sastra, dan tidak terjadi benturan antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Paham sampai sini? Le, ambil Al-Quran yang atas, Le. Al-Quran yang atas aku jelaskan lagi supaya ini umumnya, mbak-mbaknya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya paham. Gini ya. Sebenarnya sudah cukup jelas ya, tapi supaya lebih jelas lagi. Le, Bapak mau ke situ, Le. Tolong fokuskan. Fokuskan ya. Ya, yang itu. Ini ya, lihat. Ini surat Al-Baqarah ya. Ini ayat yang 78. Ini ayat yang 79 ya. Ini mereka. Ya, orang-orang itu yang mereka itu yang dimaksud orang ini masih dalam satu konten. Ya. Bagaimana mungkin ya mereka itu diterjemahkan ummi itu menjadi buta huruf, sedangkan di sini dinyatakan mereka menulis. Bahkan nanti ditulis dengan tangannya sendiri. Dengan tangan mereka sendiri. Kalau ini diterjemahkan buta huruf, sedangkan di sini dinyatakan menulis, sedang objeknya masih tetap mereka, orang yang sama itu, ini jadi benturan nggak karuan ini. Jadi, aduh, kalau kita mau teliti saja terhadap Al-Quran, mencari jawaban Al-Quran karena itu permasalahan Al-Quran, selesai masalah. Artinya apa? Ummi itu bukan buta huruf maksudnya. Di sini adalah, tetapi orang yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad tentunya menolak Al-Quran juga. Ini yang dimaksud. Nah, mereka menulis dengan tangannya sendiri. Itu nggak berbenturan. Tapi kalau ini buta huruf, mau sampai kiamat ini nggak bisa rukun ini. Itu loh. Itu yang aku maksud tadi. Supaya kalian jelas. Ya, surat Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Jadi sekali lagi, ya, ummi itu bukan buta huruf. Ya. Kalaupun dia punya makna ya 3, ada yang buta huruf, tapi dia masih punya 2 makna lagi, yaitu buta kitab, orang yang belum menerima kitab. Jadi orang Arabian itu, orang Arab itu orang yang belum menerima kitab. Ya. Gitu. Terus ada lagi orang yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Itulah arti ummi. Dan Al-Quran menjurus kepada yang 2 tadi. Orang yang belum menerima kitab dan orang yang menolak kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran, itulah yang dimaksud Al-Quran dengan diksi ummi. Ya. Oke, terakhir ini supaya kamu jelas. Le, di sini nampak, Le. Nampak. Jadi gambarannya begini loh. Ini kitab ya, ya kitab suci itu tentunya ya. Kitab. Ini nanti terus terbagi menjadi 2 begini loh. 2 begini. Bentar, ini habis sepertinya. Ya, ini lagi 2. Ini masih nampak, Le? Nampak? Ini 2 kelompok begini ya, ya. 2 kelompok begini. Inilah yang disebut ahli kitab. Sudah menerima kitab. Inilah yang ummi. Belum menerima kitab. Jadi kedua ini dalam posisi diametral.
Yang sudah menerima kitab disebut ahli kitab. Ini ya. Yang belum menerima kitab disebut ummi. Jadi ini pasangannya ini. Sudah menerima kitab, belum menerima kitab. Disebut ahli kitab, disebut buta kitab. Itu yang dimaksud ummi. Dan ini dia akar permasalahannya di sini. Jadi bukan ummi itu buta huruf seperti yang dipahami mainstream seperti sekarang ini. Ini dia, ya. Oke. Aku kira sampai di sini penjelasanku dan insya Allah sudah cukup paham ya. Dan ini memang seperti yang aku bilang tadi seri terakhir dan besok insya Allah kita akan ke topik berikutnya, yaitu menjawab atau memberikan respon terhadap komentator saudara Kristen kita. Itu dari aku dan sudah panjang lebar, sudah 3 seri. Semoga tidak ada lagi di antara kalian yang mengikuti kajian ini mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Karena kalau ummi dipahami sebagai makna tunggal hanya buta huruf, ya, itu bertentangan dengan fakta historis antropologis dan bertentangan dengan ayat-ayat dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, sekarang kita coba merenungkan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita ini kan dibodohi oleh penerjemah-penerjemah. Itu loh masalahnya. Dan kita tidak pernah memberikan kritik. Masalahnya sekarang pembodohan itu terjadi secara natural atau by design. Tuh. Nah, mulai sekarang ini aku mengajak kalian, jangan lagi mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf. Ya, kita punya nabi cerdas, patona, dan kecerdasan itu telah dibuktikan bagaimana ketika itu beliau memimpin di Makkah, di Madinah, menjadi sebuah tatanan kehidupan dalam peradaban yang tinggi, mi'raj, tangga tinggi, peradaban yang tinggi, dan itu sudah diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sekarang tugas kita mengulangi kesuksesan itu. Lah kalau kita bodoh terus mau aja dibodohi orang, bagaimana mau mengulangi jejak Kanjeng Nabi Muhammad? Orangnya kan bilang, nabinya aja buta huruf kok mau bangun peradaban. Apa jawabanmu? Gitu loh. Karena tidak mungkin lah orang yang buta huruf itu bisa bangun peradaban, tidak mungkin. Apalagi sekarang zaman maju kok. Ya. Jadi dari itu semua cukup jelas, sudah aku paparkan. Apa yang kamu dapatkan dari sini sampaikan kepada yang lain dan itu menjadi sebuah amal dakwah untukmu. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.